orang yang terzolimi itu doanya bisa cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, takutlah terhadap orang yang terzolimi, karena sesungguhnya tidak ada penghalang antara doa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dalam hadis riwayat Ahmad, doa yang terzolimi akan diangkat dan pintu-pintu langit dibuka baginya. Allah berfirman, demi kemuliaanku sungguh aku akan menolongmu walau setelah beberapa waktu. Nah, di sini bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bagaimana mengabulkan doa yang hambanya yang sungguh-sungguh, yang dari hati yang tulus, dari hati yang benar-benar berserah diri kepada Allah. Nah, barangkali itu yang kenapa misalkan doanya cepat dikabul, karena dia lagi benar-benar berserah diri, dia lagi benar-benar hancur, dia benar-benar lagi tersakiti. Nah, maka disitulah barangkali doanya khusyuk, doanya bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita kalau ternyata dengan seperti itu, jadi kita nggak boleh bagaimana menjolimi orang, dan kita harus takut bahwa jangan sampai ketika orang yang terzolimi itu mengangkat tangan dan mendoakan kejelekan yang sehingga itu menjadi keburukan bagi kita. Dan kalau kita ternyata yang menjadi korban, yang terzolimi, yang kena tipu, yang tersakiti, maka inilah barangkali bagaimana gunakan hatinya buat berdoa kepada Allah, gunakan bagaimana ketulusan, keikhlasan, dan berserah diri kepada Allah, sehingga menjadi sebuah doa yang dikabulkan oleh Allah. Dan doanya tentu kita panjatkan doa-doa kebaikan yang mudah-mudahan menjadi wasilah dikabulkan segala hajatnya. Lalu bagaimana cara Allah mengabulkan doanya? Nah, barangkali memang ada yang sesuai apa yang di-requestnya, ada barangkali yang Allah balas dengan kebaikan-kebaikan. Allah mungkin boleh jadi yang menjauhkan dari bagaimana yang namanya mara bahaya dalam dirinya. Kita lihat kalau misalkan zaman hari ini ketika ada yang terzolimi, kalau misalkan viral di media sosial, dan akhirnya Allah menolongnya dengan kebaikan-kebaikan, dengan dibukakan rezeki, dibukakan pintu silaturahmi, bahkan barangkali banyak orang menghadiahkan sebagaimana Allah itu yang mengabulkan daripada doa-doa orang yang terzolimi gitu. Bahkan barangkali itu tidak berdoa, hanya mungkin hatinya yang ketika itu sakit, tapi Allah bagaimana mengabulkan ketika itu. Maka kita sebagai hikmahnya kita harus nggak boleh menyepelekan barangkali orang yang dianggap lemah, orang yang dianggap miskin, orang yang dianggap tertindas, itu nggak boleh disepelekan. Dan kita justru harus menolong, dan kita harus bagaimana memuliakan siapapun itu, tidak dilihat dari segi pangkat, jabatan, atau hartanya, tapi siapapun yang memuliakan, siapapun yang menghormati, maka kita pun akan dihormati atau akan dimuliakan. Maka ketika ada yang terzolimi, maka disitulah ujiannya, dan kita harus bagaimana untuk ikhlas, untuk berserah diri, dan tentu tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika terzolimi, lalu mungkin curhat di media sosial, lalu mencari perhatian dari manusia, lalu mencari perhatian dari pengen segala sesuatu bukan karena Allah, ya barangkali itu bahkan bisa sia-sia. Dan suatu hal yang paling kecewa adalah ketika kita bergantung kepada manusia, ketika kita bergantung berharap kepada orang lain, maka siaplah kekecewaan itu. Tapi ketika kita terzolimi, maka berserah diri dan bergantung kepada Allah, maka tidak akan ada kecewa dalam kehidupan kita. Jadi kalau ayah bunda memiliki tanggapan seputar inspirasi kali ini, boleh ditulis di kolom komentar. Jika suka, bisa bantu like, share, dan subscribe. Barakallahu fikum. Oh iya, kami punya program Safari Dakwah bagi Anda yang memiliki masjid, majlis taklim, sekolah, dan lain sebagainya, berkesempatan untuk mengadakan kegiatan parenting, kajian Islam, seminar, dan lain sebagainya. Dan juga kami memiliki produk buku-buku terbaik seputar parenting Islami, dan juga kelas online tiap bulannya. Ayah bunda segera dapatkan, hubungi admin.